Saya pengen tahu lebih jauh impact ya. Impact kan tadi kan company itu kan dapat impact-nya dari Betul, situ gitu betul. kan. Kalau yang pasti people karyawan tuh fun dapat. Yeah. Karyawan merasa at home, jadi homey di kantor gitu ya. Nek perlu nggak mau pulang gitu ya di kantor terus. Karena merasa keluarganya di kantor ini gitu ya. Terus kemudian need-nya, kemudian kebutuhan karyawan itu terpenuhi gitu. Nah, kemudian overall impact kepada performance perusahaannya so far gimana? Bisa sedikit dielaborate untuk grup maupun Iya, WMP maupun WMU gitu ya. betul. Jadi walaupun kita tidak bisa terlepas 100% dari dampak pandemi, Mm-mm. PMK, terus terang karena kita kan Iya. perusahaan, Prihatin kalau dengar PMK ini. iya, tapi alhamdulillah Mas, PMK kita zero case. Serius. Serius Meskipun dong. cari vaksin sendiri, Zero case. ya. Dan alhamdulillahnya juga setiap orang ketika ada SOP yang mewajibkan, itu tuh memang lahir dari, dan mereka ikut gitu, menjaga itu tetap terjadi. Tetap terlaksana SOP-SOP yang rapi dan seterusnya. Jadi kalau tadi ya kita tidak bisa terlepas, itu harus diakui, dari dampak-dampak makro. Ya. Semua perusahaan rasanya tidak bisa terlepas, tapi kita bisa minimalisir. Enggak, sebentar. Dari 60.000 atau 600.000 ya sapi ya? BMP ya? 127.000 ekor. Udah 2 kali lipat. Itu zero case. Nggak ada yang kena Zero PMK case. sama Itu sekali. kita Tapi kan cycle 1 tahun. Tapi Mbak Buti kan harus impor vaksin sendiri, vaksinasi sendiri. Itu kan too costly sebetulnya. Apapun ya untuk menjaga itu ya. Ya, karena kan memang kita target utamanya kan memastikan bahwa karena Widodo Makmur Perkasa itu sampai ke daging kan. Ya. Kita juga melakukan edukasi. Oh, memastikan bahwa daging yang dikonsum oleh masyarakat itu aman dari PMK. Iya. Itu karena great point. Customer centricity sih Mas. Customer centricity. Jadi ketika kita mungkin kemarin banyak juga kan industri yang masih, apalagi kalau agroindustri itu memang mungkin masih pakai pendekatan-pendekatan yang konvensional, pakai pendekatannya push. Push. Padahal harusnya dengan customer centricity itu kita pakai pendekatannya pull. Maksudnya apa itu? Kan orang khawatir makan daging, lagi PMK, berita di mana-mana. Kita menangkap kekhawatiran itu. Oh, ternyata orang khawatir loh sama daging. Sekarang lagi musim PMK, oke. Kita buka. Kita tampilkan gitu ya di channel-channel kita. Gini loh cara Widodo Makmur Perkasa motongnya. Kita punya dokter hewan loh di setiap fasilitas kita yang mengawasi. Kita ini loh, begini-gini loh, kemasan kita seperti ini loh. Jadi customer itu ngerasa, oh didengerin. Ya. Nah, itu yang customer centricity. Jadi kita itu yang menyelamatkan WMP kemarin waktu case PMK itu. Sehingga kita tidak mendapatkan, kita tidak di dalam posisi yang lebih buruk. Gitu. Nah itu alhamdulillah bahwa banget. Terdampak iya, tetapi manageable ya. Pasti. Jadi impact-nya itu bisa di-manage dengan baik gitu kira-kira ya. Dan semua industri memang lagi posisinya lagi tidak baik-baik saja. Tetapi bagaimana, sejauh mana tidak baik-baiknya kita ini lebih baik Mas dibanding yang lain. Dibandingkan yang lain, atau dibandingkan kalau kita tidak berusaha sekeras ini. I see, that is the point. Mindset seperti ini kan tidak banyak yang ini ya. Kadang wah kita turun atau kita lagi penjualan kita lagi lesu, tapi tidak kemudian ngelihat secara overall, tidak ngelihat secara industri di mana sih posisi kita. Nah tadi kan customer centricity. Saya kok banyak sekali dapat terminologi baru ya ngobrol sama Mbak Putih ya hari ini ya. Customer centricity. Nah, ini kan juga jargonistik
Tapi sebetulnya itu kan valuable dan itu pasti tidak mudah untuk bisa mengimplementasikan apa yang disebut jargon customer centricity ini di tengah karyawan yang begitu banyak. Kesadaran untuk melakukan itu kan tidak mudah. Nah, ini kaitan dengan tadi people management toh, gitu ya. Gimana menumbuhkan kesadaran itu? Apakah memang sejak hadir ada Widodo Makmur Perkasa sudah punya jargon itu, atau itu belakangan setelah menyadari bahwa industri makin kompleks, bahwa customer mesti dikedepankan, atau gimana? Betul. Jadi kita terus terang melakukan refreshment terhadap value yang dipegang oleh perusahaan. Sekarang value kita itu ethic, excellence, transformation, harmony, integrity, dan kemudian terakhirnya collaboration. Wow, sama keren. Kita Mas, ujungnya sama. Keren. Jadi di dalam setiap kata itu berarti bukan cuma, kan customer kan memang ada dua ya, internal customer dan juga external customer. Nah, kalau tadi bagaimana sih kita bisa melibatkan, sebetulnya keseharian tuh memang semua industri dan perusahaan sudah melakukan mungkin Tetapi bagaimana kita bisa mendengar lebih dan memastikan bahwa yang kita dengerin ini tahu kalau mereka didengarkan gitu. Contoh misalnya ketika kita ada beberapa produk yang ada kebutuhannya untuk produk yang lebih nyaman untuk dibawa, misalnya ayam yang sudah dipotong-potong. Jadi itu tuh merupakan iterasi sebetulnya. Jadi awalnya misalnya iterasi ya? Iterasi. Bukan literasi? Bukan. Iterasi itu artinya adalah melakukan suatu kegiatan secara berulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kalau repetisi itu hanya mengulang-ulang. Jadi kalau kita bilang kalau iterasi itu ada progres ya? Betul. Ada upgrading. Yes, misalnya awal kita punya 10 produk. Ilmuku tambah banyak hari ini. Enggak lah Mas, habis ya ampun, aku yang mohon maaf nih loh, sebetulnya kesannya kayak menggurui ya, padahal enggak, ini keren ini. Pasti itu. Sahabat Indonesia pasti dapat pencerahan luar biasa ini. Bagaimana memanage people, karena perusahaan itu tantangannya di people memang. Ini cerita Mbak Putih ini. Lanjut Mbak, keren. Iya, nah kita memang nggak bisa memuaskan semua orang tentu, tapi kita harus tahu siapa yang perlu dipuaskan. Kan kunci, orang-orang kunci, orang-orang yang memang menjadi bagian yang luar biasa yang harus kita pertahankan ini kan. Sebetulnya kita tahu kan, customer juga gitu kan, nggak semua orang yang beli produk kita kan. Mereka perlu kita pertahankan atau kita lakukan program retention misalnya. Nah itu juga berlaku untuk karyawan atau internal customer, external customer. Yang tadi aku bilang itu ETHIC. Ada di dalamnya itu ada integrity. Gimana sih menunjukkan integrity? Integrity kan nggak cuma kayak oke, udah saya jujur. Enggak kan? Bukan itu, bukan itu aja. Bukan sebatas itu gitu loh. Betul. Ketika kita bilang misalnya contohnya produk-produk daging kita, itu kita jaga kualitas, itu artinya apa? Artinya apa? Kan bukan sekedar ini kayak tadi Mas bilang, ya itu jargon gitu ya, slogan aja gitu. Integrity. Kita memastikan bahwa ini loh tempat kita nih kayak gini. Ini kita tuh dipotong caranya kayak gini. Orang-orang kita ini seperti ini. Itu tuh salah satu unsur integrity yang kita tunjukkan. Dan kemudian ada kolaborasi kan, kolaborasi setiap. Aku suka banget sama tulisan di atas, teamwork. Teamwork artinya apa sih? Bekerja bersama, apa bersama-sama bekerja? Kan beda tuh. Teamwork itu kolaborasi. Persis. Bekerja bersama, bukan bersama-sama bekerja. Kalau bukan bersama-sama di satu tempat. Yes, itu loh Mas. Jadi nah itu komunal itu. Nek bersama-sama di satu tempat kan komunal ya. Sama rasa sama rata gitu ya. itu bukan itu gitu ya. Itu Mas Abi juga kan pasti punya banyak apalagi pengalaman wisdom gitu ya di balik itu. Kenapa ketika Solo Pos nulis teamwork, itu kan pasti ada begitu banyak kebijaksanaan, pengalaman, kemudian yang diambil dan kemudian akhirnya memilih
kata ini nih. Harapannya apa sih, Mas? Harapannya semua orang yang ada di Solo Pos kan sebenarnya begitu kan? Jadi productive involvement gitu kan. Bukan itu. sekedar Aku engage, suka banget tuh tadi. engage saja gitu kan. Itu. Nah itu kenapa kita juga menaruh kata collaboration di akhirnya. Karena memang dunia sekarang ekonomi gitu udah bukan lagi one man show. Leader aja sekarang udah bukan Superman loh. Sekarang udah bukan eranya super leader. Sekarang eranya super team. Yes. Setuju. Dan kembali ya Mbak Putih kan tadi certified agile coach which is itu pasti sangat sedikit orang ya coach di professional coach di Indonesia yang punya sertifikasi itu gitu ya, dan itu dimiliki oleh Mbak Putih which is adalah salah satu pentolan people-nya di Widodo Makmur. Artinya kan sebetulnya kalau kita lihat performance-nya WMP sebagai company, saya bilang great company lah ya di industri perunggasan dan ini sapi ya, perdagingan gitu ya. Daging-dagingan. Itu kan antara lain karena keberhasilan mengimplementasikan prinsip-prinsip bagaimana people management itu toh. Nah, betul. Ke depan kira-kira gimana dengan mengedepankan people sebagai the core driver. Jadi yang mendrive perusahaan untuk terus tidak sekedar hari ini kita tidak bicara survivability lagi gitu ya, karena challenge itu sudah lewat ya. Hari ini kita bicara grow gitu ya, kita bicara bagaimana pertumbuhan. Kalau perlu syukur-syukur eksponensial gitu loh. Nah, bagaimana dari perspektif people management ini WMP menggunakan, kalau kita pakai kata menggunakan kita negatif gitu ya, kelihatannya kok eksploitatif ya. Tapi maksudnya memberdayakan atau mengcapitalize people-nya supaya itu semua bisa happen, growing, kemudian syukur-syukur exponentially, dan you become the number one di industri ini di Indonesia bahkan Asia Tenggara. Kan selama ini terkenal Thailand gitu kan ya. Gitu. Kira-kira gimana? Bisa nggak sharing dikit ke kita? Iya, bisa. Karena di balik behind every gun, there's a man. Di balik semua smartphone, itu sebetulnya ada yang menggunakan loh. Iya kan? Smartphone-nya sudah canggih. Yang gunakan jangan-jangan. Jangan nyindir saya loh. Enggak, aku nggak bisa menggunakan. Enggak, bukan. Maksudnya kita pada saat kita punya smartphone, itu kan perlu filter, untuk perlu kemampuan untuk bisa tetap relevan. Ini juga aku tadi dapat kata nih di atas. Di Solo Pos, Sobat WMPP, ada kata yang sangat bagus sekali adalah relevan. Bagaimana kita bisa relevan dengan keadaan sekarang? In any case, in dalam any matter, setiap perubahan. in any environment. Iya, makanya ini ada term baru mungkin. Nggak tahu Mas Abe pernah dengar nggak? Agilist. Agilist, yes. Agilist itu sebetulnya ada orang-orang The community of agile people. Enggak. Apa itu? Begitu, tapi kurang lebih kalau aku punya definisi sendiri bahwa agilist adalah orang-orang yang menjadi driver dari bisnis agility. Karena bisnis itu harus punya ketangkasannya. Jadi bisnis agility alias ketangkasan bisnis. Asik. Itu siapa yang ada di balik itu? Agilist, orang-orangnya kita semua. Ya leadernya, ya timnya, semuanya. Bagaimana kita bisa punya values, principles. Selama ini banyak yang nganggep, aduh values cuma tempel-tempel doang. Iya. Seriously? Yes. Hati-hati, karena kalau kita nggak punya values, yakin bisa sampai ke situ. Iya. Gitu. Jadi ada nilai-nilai dan prinsip-prinsip. Kalau tidak punya values, itu ngasal. Nggak punya prinsip. Iya, kan betul. Banyak ya Mas, ketika, aku nggak tahu, Mas Abe sering dengar nggak istilah begitu? Wah, tulis bagus-bagus tuh di Solo Pos. Jadi apa? Dia lupa. Nggak punya nilai dan nggak punya prinsip. Akan kemana kita? Yes. Pertanyaannya, gitu kan? Nggak kemana-mana loh.
Jadi kalau tadi ya, apakah WMP sedang dalam trajektori atau sedang dalam apa namanya jalur gitu untuk menuju business agility tadi, atau sudah berada pada level business agility itu sendiri? Jadi kemampuan untuk bisa ketangkasan merespon. Bisnis ya. Ya. Aku dapat terminologi baru, ya. Ketangkasan bisnis. Jadi kemampuan untuk bisa merespon dan beradaptasi sebetulnya. Esensi dari business agility itu kemampuan untuk bisa merespon dan beradaptasi terhadap segala perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis. Internal itu kira-kira ya, dan eksternal. Kira-kira maknanya begitu ya? ya? Jadi kita kira-kira tuh pasti naik turun. Ya, walaupun tidak bisa menyamakan dengan perumpamaan iman, tapi memang kemampuan kita untuk bisa itu kan naik turun. Bagaimana supaya pada saat lagi di bawah naik, pada saat lagi di atas pas udah mau siap-siap turun, kita udah mulai ngerasa nih, oke, jadi nggak akan down banget. Banyak pendekatannya kan sebetulnya, bukan cuma lewat training, workshop kan, tapi engagement, involvement tadi kalau kata Mas Abe. Bagaimana setiap orang itu accountable, mengetahui keadaan sesungguhnya dari perusahaan, dari industrinya. Kita tahu, sehingga kalau kita tahu, maka kita akan bersama-sama bergerak melakukan apa yang perlu. Jadi nggak perlu lagi, ayo gitu, kita begini-gini. Enggak, karena setiap orang itu bisa melakukan scanning ya? Sudah bisa. Oke. Self-assessment. Self-assessment, self-scanners ya? Self-scanners. Ini kita kurangnya di mana nih? Oke. Gitu. Dengan punya prinsip dan nilai-nilai, Mas. Nah itu berapa ini, kalau perusahaan yang katakan gini, asumsikan perusahaan baru memulai untuk menjalankan value semacam itu, mengadopsi prinsip-prinsip agility, kemudian selalu berpikir relevan, terus kemudian bisa menjadi agilis di member perusahaan itu, kira-kira butuh berapa lama untuk menanamkan itu? Atau itu proses saja sambil jalan? Aku mungkin punya teori perubahan yang berbeda. Kalau menurut teori perubahan, itu kan paham, mau, bisa. Makanya kemudian, mohon maaf nih, buat yang merokok, di situ kan ditulis, merokok bisa menyebabkan gini-gini. Karena dalam teori of change atau teori perubahan, itu membuat paham dulu, baru mau. Terus akhirnya bisa berubah. Tapi kalau menurut aku enggak loh, Mas. Gimana itu? Mau dulu. Baru kemudian dikasih pemahaman. Baru dikasih pemahaman, maka dia akan memang bisa. Iya gitu. Tapi nggak mau percuma toh? Iya, tapi kan dalam ini mungkin bisa cek teori of change itu adalah biasanya makanya intervensi apa? Diberikan pelatihan, diberikan workshop. Padahal belum tentu mau ya? Padahal belum tentu mau. Jadi kalau tadi pertanyaan Mas berapa lama? Maunya dulu. Karena kalau sudah mau, saat itu bisa berubah. Gradual tentunya. 10% dulu. Kan perubahan yang secara tiba-tiba itu nggak mungkin ya. Jadi gradual, 10%, naik lagi. Tapi mau apa enggak? Aku suka prinsip ini, karena gini, dalam personal ini juga, my personal view ya, keyakinan personal saya senang pakai kata keyakinan gitu ya, belief gitu ya. Pada dasarnya semua orang itu, atau kebanyakan orang itu sebenarnya paham. Tapi masalahnya adalah kemauannya. Jadi saya sering katakan gini, ini kita diskusi ya, saya sering katakan begini, kita itu bebas dari risiko kegagalan atau risiko kesalahan, ya kalau kita tidak melakukan apa-apa. Betul. Iya kan, nggak usah melakukan apa-apa supaya Anda tidak punya kesalahan. Tetapi kesalahan paling besar adalah, paling mendasar adalah Anda tidak melakukan apa-apa itu. Dan tidak akan ada risiko kegagalan gitu. Tapi itu kesalahan terbesar. Tapi kalau Anda melakukan, mau melakukan, meskipun belum paham, mau melakukan, risiko yang terjadi entah itu salah atau gagal, itu adalah pelajaran. Ya kan? Ada lesson yang kemudian bisa dipelajari untuk the next, bagaimana memperbaikinya. Jadi jangan pernah takut untuk melakukan sesuatu. Artinya kan kemauan kan intinya. Keren. Bener nggak? Keren. Kira-kira begitu nggak, Mbak? Catat ya semuanya nih. Betul, aku setuju banget.
Aku setuju banget, Mas. Jadi kalau banyak orang yang bilang, oh kayaknya gitu-gitu aja. Mungkin ada yang nonton nih, mungkin kayak, ya emang gitu-gitu aja. Tapi kan bukan masalah gitu-gitu ajanya. Tapi bagaimana kita bisa menginternalisasi, mengimplementasi, kemudian kita aplikasikan keseharian kita. Jadi kalau misalnya apapun yang Mas Abe bilang itu, aku setuju banget tadi. Memang, tapi itu yang menjadi apa ya, challenge. Bagaimana sih orang ini mau pendekatannya seperti apa sih? Karena sekarang udah bukan eranya lagi. Kalau dulu kita dipaksa, harus mau nggak mau. Kemudian di benak kita banyak pertanyaan. Ini mohon maaf nih semua, aku mungkin sama Mas Abe satu era. Tapi kalau era yang anak-anak zaman sekarang, iya Mas? Aku sebuah kehormatan ini, aku dianggap satu era. Anak-anak zaman sekarang itu nggak bisa. Ketika kenapa? Jadi membangun atau menumbuhkan kesadaran untuk mau itu the most challenge ya dari banyak organisasi kira-kira. Kenapa itu? Why? Anak-anak zaman sekarang, kami juga di generation gap sekarang itu kan udah Gen Z. Mereka itu why? Kenapa harus begini? Kenapa saya harus pergi ke sini? Kenapa saya harus begini? Kalau kita nggak solid dalam alasannya begini, kemudian dia mau, akhirnya tergerak dia, kemudian habis itu paham. Nah, dalam konteks ini makin menarik menurut saya ya. Pasti di WMP kan juga dan di grup juga banyak people yang dari anak-anak sekarang. Oh, banyak banget. Iya kan? Dan saya merasakan itu challenge-nya tidak mudah memanage teman-teman ini gitu. Betul. Ada kiat-kiat nggak yang bisa share ke sahabat Indonesia? Bagaimana memanage mereka ini? Baik, gitu. Supaya tadi ada tumbuh kesadarannya untuk mau.